Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Mari kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Ayu dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP yang akan menjadi moderator pada peningkatan kapasitas pengadaan bagi stakeholder pengadaan barang jasa pemerintah atau biasa kita sebut pentas pengadaan. Mungkin Bapak Ibu juga, yang biasa ikut pentas gitu ya, bertanya-tanya itu biasanya pentas itu kan hari Kamis gitu ya, kok kenapa hari Senin gitu ya. Nah jadi kan karena memang ada satu dan lain hal, jadi pentas yang minggu lalu seharusnya diadakan hari Kamis itu, terpaksa kami undur di hari ini. Jadi ini hanya cash khusus gitu ya Bapak Ibu, dan untuk pentas minggu ini insya Allah tetap diadakan di hari Kamis nanti dengan tema yang tidak kalah menariknya. Baik, langsung saja, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta pentas pengadaan yang sudah hadir, menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu di tengah cuaca yang, lumayan panas ini ya beberapa hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi, memang juga saya, baca berita gitu beberapa hari yang lalu memang waktu siang itu yang panas banget di beberapa daerah gitu ya, memang pas siang tuh panas banget, tapi pas malam tuh suhunya ngedrop gitu ya. Nah ini memang semoga kita semua dalam keadaan yang fit selalu. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal cuaca dan perubahan suhu, saat ini penurunan kualitas lingkungan termasuk ada anomali cuaca di seluruh belahan dunia, termasuk juga di Indonesia menjadi salah satu isu yang sensitif, sehingga ini perlu disikapi dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu, diperlukannya ada dukungan aktif dari pemerintah untuk melakukan terobosan dalam hal pemulihan dan menjaga kondisi lingkungan agar menjadi lebih baik lagi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengadaan hijau dan ramah lingkungan atau Green Public Procurement atau bisa kita singkat GPP. Yang mana GPP ini bisa menjaga keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya dan juga tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber yang akan sharing terkait dengan GPP. Mari kita sambut narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Baharudin Dwi Isnanto, Eshud, MAP, Cemet. Ini mohon koreksi ya Bapak kalau misalkan penyebutan gelarnya kurang tepat. Atau mungkin bisa kita sapa Pak Bahar gitu ya. Beliau ini adalah pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di Koordinator Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang Jasa pada Bagian Pengadaan Barang Jasa UKPBJ Kementerian LH atau BPLH. Selamat siang Pak Bahar. Selamat siang, Mbak Putri. Selamat siang, Bapak Ibu. Iya, selamat siang Pak. Uh, Baik, mungkin selanjutnya kita ada narasumber yang kedua, yaitu ada Ibu Yuyu Yulianti dari Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional EKPP. Beliau adalah analis kebijakan ahli media di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional EKPP. Selamat siang Ibu Yuyu. Selamat siang, Mbak. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah berkenan menyempatkan waktunya. Ya baik, langsung saja tanpa mengulur waktu kami silakan Ibu Yuyu terlebih dahulu untuk memaparkan materinya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Bahar. Nah, sambil menunggu Bu Yuyu bersiap, izin kami informasikan beberapa hal terkait kegiatan pentas pengadaan kali ini. Yang pertama, pertanyaan dan diskusi akan dibuka setelah kedua narasumber selesai menyampaikan paparannya. Lalu yang kedua, link absen itu bisa diakses setelah Bapak Ibu mengisi form feedback. Jadi Bapak Ibu semua mengisi form feedback terlebih dahulu. Setelah submit nanti akan muncul link absen. Nah, form feedback ini akan kami buka setelah kedua narasumber selesai memaparkan paparannya gitu ya. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ibu Yuyu untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar dipersilakan. Silakan Ibu. Makasih Mbak Putri, saya sedang ini dulu ya, Oh, baik. Setting ya, Bu? Iya, Ya. Mbak Putri saya titip ya, WA ya. Oh ya, siap Bu, siap. Kayak harus diuploadnya kok jadi nggak bisa nih sebentar. Saya ke Mbak Putri aja nih.
Boleh, Ibu. Nah, udah saya kirim ya, Mbak Putri? Baik, Bu, sedang menunggu. Iya, mungkin. Oke, sudah. Nggak tahu lagi kesulitan ini nih, upload. Teams itu kan suka begitu ya, enak Zoom kalau nyebut merek itu. Iya, Bu. Kami juga kalau misalkan memang ada diperbolehkan gitu ya, Bu. Enakan Zoom. Padahal tadi sudah saya share, tapi kok nggak muncul gitu. Sebentar. Udah, bisa Mbak, ada. Sebentar, Bu. Sudah, sebentar lagi saya mau share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Bu? Bentar, Mbak. Bentar. Belum ya? Sudah, saya sudah. Oh, sudah. Baik. Silakan, Ibu. Maaf nih, jadi malah di screen-in ya. Maaf. Nggak apa-apa, Ibu. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangannya dari D42 ya, D41 kami sampaikan. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat. Saya dari D13, mungkin teman-teman agak jarang ketemu sama saya ya. Kebanyakan mungkin teman-teman dari UKPBJ khususnya banyakannya dari ketemunya D4 mungkin ya. Nah, saya di iklim usaha dan kerjasama internasional, makanya jadi agak-agak jarang. Nah, terkait mungkin sekalian kenalan tusinya tadi ada SPP, ada ke arah memang kami iklim usaha ke arah pelaku usaha ya. Terus kerjasama internasional kami anggaran-anggaran misalkan PHLN, mungkin mengenal Perlem internasional ya. Nah, itu dari kami dari Direktorat D13 gitu ya. Sebagai pengenalannya lanjut. Nah, jadi tadi dikasih materinya pengadaan hijau, tapi sebenarnya makanya di sini garing ya, green, garing sustainable. Jadi GPP atau SPP kami di LKPP anggapnya sama saja gitu ya. Tapi mungkin teman-teman tadi judul dari Mbak Moderator, Mbak Putri sampaikan pengadaan hijau gitu ya. Nah, tetapi di Perpres pengadaan barang jasa itu disampaikannya gitu ya pengadaan berkelanjutan ya Mbak di dalam Perpres 16 2018 dan perubahannya baik sekarang Perpres 21 tahun 2025. Nah, ini sekedar pengantar saja tadi sudah dari Mbak Moderator ya suhu yang semakin meningkat dan sebagainya mungkin sebagai gambaran aja. Next ini gambarannya global berkelanjutannya gimana nanti teman-teman dari KLH lebih familiar gitu ya. Nah, jadi terkait pengadaan berkelanjutan itu nempelnya kemana gitu ya. Nah, jadi sekarang itu dari secara renstranya gitu ya, mungkin Bapak Ibu sekarang arahnya dari ekonomi hijau itu ke ekonomi sirkuler. Jadi ekonomi hijau itu melalui ekonomi sirkuler. Nah, ini dari Bappenas-nya gitu ya. 9R dan sebagainya ya. Dulu 3R. Recycle, reuse, ada reduce, reuse, recycle. Nah, sekarang di ininya lagi diperbesar lagi gitu ya. Kerangkanya adalah 9R ini dari saya ambil dari Bappenasnya gitu ya. Sudah ada terkait ekonomi sirkuler. Pengantar saja sih ini. Next aja. Nah, ini jadi sekarang next, Mbak. Maaf. Ya. Nah, ini dari RPJP ya, ekonomi sirkular, salah satu arah kebijakan. Ekonomi sirkular itu mengimplementasikan prinsip ambil, pakai, buang ya. Kalau di sini normalnya kita di pengadaan kan selalunya beli ya, dipakai, udah jadi buang. Nah, hal-hal lain padahal ada prinsip yang muter tadi ya, sirkuler gitu ya. Misalkan kalau pengadaan jasa lainnya benerin furniture kayunya dibenerin, jasa lainnya untuk repair perbaikan. Nah, mungkin hal-hal itu kan jarang ya kita laksanakan. Kita lebih seringnya di pengadaan
tadi beli, pakai, buang gitu ya. Di daerah juga sudah dimasukkan, ini tidak cerita di pusat saja. Di sini di RPJMD ya, Renstra di daerah juga sudah dicoba dimasukkan gitu ya, dicantumkan. Lanjut, nah ini pengantar saja, kita masuk ke bagaimana pengadaan berkelanjutannya. Kami coba ya. Nah ini di pengadaan barang jasa kita tahu ada pasal 4, kita selalu fokus selalu diserang harga termurah gitu ya, value for money kan, padahal kita bahwa sebenarnya tidak harga termurah, tapi di sini value for money istilahnya yang lebih tepat. Nah sebenarnya pengadaan berkelanjutan ini value for money juga ya, tetapi meskipun demikian ya, di dalam slide saya pengadaan berkelanjutan ini kita ada lagi secondary objektif ya. Mungkin kita kan kalau di kebijakan itu ada yang utamanya apa? Value for money. Padahal pengadaan berkelanjutan juga tadi lebih murah dalam kerangka efisiensi, itu kan dia dampaknya lebih murah ya. Nah, tetapi di sini ada tujuan pengadaan yang lain ya. Kalau selain value for money kan kita bilangnya secondary objektif ya kalau di kebijakan, di deputi kebijakan. Nah, di sini ada yang gambar pohon ya, meningkatkan pengadaan berkelanjutan gitu ya. Ini pasal 4 Perpres pengadaan barang jasa. Sebenarnya zaman dulu kita sebelum Perpres 16 ya dan perubahannya Perpres 12, kita mengenal ada Kepres 80 2003, terus ada Perpres 54 2010. Nah, kalimatnya itu masih mendorong. Nah, di Perpres 16 2018 ini kalimatnya sudah meningkatkan gitu ya. Nah, dari Perpres ada tujuan, ada pasal-pasalnya gitu ya. Ada pasal 19 PPK nyusun spek gitu, agar dalam menyusun spek memperhatikan barang-barang ramah lingkungan gitu ya. Nah, turun-turun lagi peraturan LKPP-nya gitu ya, saat ini ada keputusan Kepala LKPP terkait pengadaan berkelanjutan berupa pedoman. Kita saat ini sedang bikin perlemnya ya, tapi memang bentuk SPP ini belum perlem, masih keputusan Kepala. Ada juga surat edaran, ada juga keputusan deputi. Nah ini kerangka regulasinya, peraturan-peraturan turunannya. Lanjut. Nah, dari tujuan, nah ini detailnya SE-nya ini ya, tahun 2020 penetapan produk hijau. Terus kami juga IKN ini kan semuanya perlem terkait pengadaan infrastruktur di IKN itu sebenarnya sudah dicantumkan juga. Nah, intinya silahkan ini dibaca ya. Kami dari D13 sudah banyak mencoba gitu ya. Kami sudah mencoba bagaimana agar kita itu pengadaan berkelanjutan tadi khususnya yang hijau-hijau tadi sudah mulai dibeli. Misal di sini kami bikin model dokumen kalau beli pengadaan langsung atau tender ya untuk furniture kayu ber-SPLK atau juga untuk pekerjaan konstruksi. Terus kita tahu juga ternyata dari konstruksi yang utama tuh sebenarnya perancangannya ya. Nah, kita kemarin baru buat tahun 2025 terkait jasa konsultasi perencangannya. Jadi kalau ditanya pengadaan hijau itu di barang apa aja gitu. Jadi sebenarnya di semua tipe ya kita coba. Tapi memang yang lebih terkenalnya di barang gitu ya. Nanti kita lihat barang-barang apa saja. Pendekatannya yang kita laksanakan seperti apa gitu ya. Lanjut. Nah, ini detail kerangka regulasi dan sebagainya. Lanjut, masih nge-lag mungkin ya. Next. Ini saya cepat saja. Ini silakan dibaca ya keputusan kepalanya, pedoman. Nah, ini kayak begini outline-nya ya, ada pendahuluan, ada tahapan implementasinya, bagaimana peran dan tanggung jawab KLPD, terus ada pemenuhan kriteria, ada sistem IPROK-nya dan sepertinya bagaimana. Nah, di sini yang menarik kriteria berkelanjutan itu teman-teman Pokja mungkin udah cukup ini ya mengenal TKDN ya, PDN. Nah, mungkin kan lagi fokus juga ke sana. Terus tiba-tiba ini produk hijau apalagi gitu ya. Nah, jadi kami bagaimana hal itu mudah dilaksanakan, tidak memberatkan Pokja gitu ya. Nah, jadi slide ini banyak fokusnya Pokja itu verifikasinya menggunakan tadi sertifikat-sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh
pemerintah. Jadi nggak ngandelin Pokja bikin kriteria hijau. Tetapi kalau Pokjanya bisa gitu ya membuat kriteria teknis ke arah hijau atau ke arah berkelanjutan, itu bisa saja dimungkinkan. Nah, di pedoman ini apa ya, diberi modal gitu ya, silahkan dulu dibaca gitu ya. Nah, lanjut. Next. Nah, di Perpres 46 ini mungkin yang menarik kemarin itu kan dan semuanya ya. Nah, di Perpres 46 2025 ini menjadi aspek pengadaan berkelanjutan ini menjadi dan atau Mbak di Perpres 46 ini. Jadi nanti kalau kita mau menghitung, oh udah berapa gitu ya, suatu Pemda atau KL melaksanakan pengadaan berkelanjutan, nah itu bisa dari aspek lingkungan yang tadi saya sampaikan, ditambah aspek ekonomi misalkan untuk ke UKM, ke PDN gitu ya, ke TKDN, terus ditambah juga aspek-aspek sosial yang lain. Nah, jadi bisa akumulasi nih kalau mau menghitung berapa, kalau kita restra ya akan ada output, ada outcome. Nah, ini untuk ngitung bahwa udah berapa transaksi yang kita sudah laksanakan terkait pengadaan berkelanjutan. Nah, di Perpres 46 sudah dijelaskan semua aspeknya ini menjadi dan atau. Jadi nggak fokus dan jadi harus 4 aspek ini dan saja tidak. Nah, ini di Perpres 46 ada selain dan atau kalimat aspek-aspek ini kita tambahkan juga aspek institusional. Ini maaf Tipo belum diedit ya. Institusional kurang i ya. Nah, ini bagaimana kita mendorong agar vendor ya menjadi memiliki tata kelola perusahaan yang baik, etika bisnis. Nah, mungkin kalau kita sedang di D4 sedang menyusun perlem pembinaan pelaku usaha ya, misalkan kita mengenal KPK ada SMAP ya, sistem manajemen anti penyuapan, atau misalkan ISO terkait anti korupsi ya. Nah, ini bisa masukkan ke dalam aspek institusional contohnya. Nah, lanjut. Next gitu ya. Nah, bentar nunggu nge-lag. Nah, ini bagaimana implementasi pengadaan berkelanjutan sejauh ini ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman pentas pengadaan ini cukup banyak juga nih 100. Jadi saya sekalian promosi ya. Bagaimana kami di LKPP di sini mungkin sudah pada pintar terkait 4 pilar ya. Pilar pertama regulasi tadi saya sudah sampaikan ya. Ada RPJM-nya, ada Perpres-nya, ada SE keputusan kepala gitu ya. Nah, terkait sistem pengadaan itu pilar kedua mungkin sudah mengenal sirup, SPSE, e-katalog ya. Nah, kita terus mencoba misal ya di dalam e-katalog versi 6 agar bisa ditarik gitu ya. Bisa kalau tapi memang sekarang masih kurasinya apakah di KLH, di Kemenperin. Nah, saya sih ngajuinnya multi kurator ya, multi kurasi untuk di e-katalog versi 6. Nah, kalau sirup sebenarnya sudah tidak ada masalah ya. Sekarang itu pengadaan berkelanjutan kan ada tagging. Aspek-aspek itu bisa di tagging ya. Nah, di sini tagging pengadaan berkelanjutan di sirupnya mungkin yang terus kita kembangkan adalah di aspek tagging di e-katalog ya, koleksinya gitu, sama kayak PDN TKDN, terus bisa secara nasional bisa ditarik datanya, dashboard monitoringnya, dan juga mungkin di Monef-nya ya, bisa terlihat. Nah, ini kita terus ekosistem pengadaan berkelanjutan kami di D13 terus laksanakan penguatannya. Jadi kita sebenarnya untuk Pak Baharudin ya sudah biasa dengan KLH, dengan dulu pusat pusfaster ya, cuman kan karena ada nomenklatur berubah, jadi mungkin terkait pengadaan berkelanjutan agak terhenti dulu karena memang ada sangat berubah teman kolega saya tuh banyak pindahnya ke kehutanan dibanding ke LH-nya yang dulu megang terkait pengadaan berkelanjutan ini. Jadi mungkin lagi di LH-nya kami saat ini belum lagi bareng-bareng ya
kami undang kemarin belum ya sedang mungkin rotasi atau apa. Kita kembali bagaimana implementasi pengadaan berkelanjutan ini ya. Tadi di bisnis proses itu di pilar kedua. Nah, di pilar ketiga ini menarik terkait SDM ya. Kita di sini sebenarnya sudah piloting pengadaan berkelanjutan di tahun 2024 itu 5 provinsi. Kalau ada teman-teman, saya nggak mungkin hafal di sini ya, ada pesertanya nih ada 100-an. Nah, jadi ceritanya 5 provinsi, Sulawesi Selatan, Jatim, Jatim, Kaltim, Kalsel, dan Kepri. Kita sudah melaksanakan piloting. Oh, hadir tuh Pak Yudi, maaf ya, karena saya harus ngecek nih Pak Yudi sudah hadir. Jadi kami sudah piloting pengadaan berkelanjutan di tahun 2024, lanjut lagi di 2025, sekarang dengan pemerintah Kota Depok dan dengan Kemendikdasmen. Alhamdulillah kemarin cukup berhasil ya. Nah, nanti kita lihat slide terkait piloting pengadaan berkelanjutan. Ini Pak Yudi hadir sebenarnya udah hatam nih, wah. Udah kami sering jadikan narasumber terkait piloting pengadaan berkelanjutan nih, Kaltim, Kalsel gitu ya. Jadi udah bisa menggantikan kami lah ini dari LKPP ya. Nah, mungkin ini terkait pilar akuntabilitas, bantuannya bagaimana pengadaan berkelanjutan gitu ya, terkait ke arah auditor, kami juga terus kemarin ketemu dengan BPKP, terus juga dengan nanti BPK gitu ya, kami bahas. Lanjut aja, makasih. Next. Saya tidak berlama-lama, ini mudah-mudahan terlihat skema-skemanya. Kami mengakui, mengakui gitu ya, kita di Indonesia ada dari KLH, di sini dengan simbolnya seperti ini ya, barang jasa ramah lingkungan. Bapak Ibu, di sini ada industri hijau dari Kemenperin ya, pusat industri hijau dengan skema labelnya seperti ini gambarnya. Ada juga bangunan hijau dari Kementerian PU ya, ada juga di sini dari Kemenperin, Kemenperin maaf, ESDM dengan label hemat energi dan SKEM, sertifikat kinerja energi minimum. Regulasinya di sebelah kiri bisa dilihat ya, dibaca. Contoh produknya kalau di yang mungkin nanti LH bisa menambahkan, udah nambah mungkin ya. Kertas, plastik, kayu, AC, alat pengolah limbah medis. Kalau teman-teman dari rumah sakit nih bisa dipakai tuh alat pengolah limbah medis yang sudah tersertifikasi ramah lingkungan. Industri hijau yang menarik, yang sangat sering digembar-gemborkan karena itu konstruksi ya. Semen itu emisi CO2-nya lumayan tinggi ya, sumbangannya gitu. Jadi kesadaran penggantian semen nih di sini ada semen Portland ya, yang lebih ramah lingkungan. Terus juga keramik, nanti kita lihat. Kalau ada teman-teman Kemenperin itu lebih mengerti lagi dari industri hijau. Dari bangunan hijau di sini yang sudah jadi contohnya gedung Kementerian PU. Kalau kami di LKPP tuh ada Grand Rubina ya, itu sudah sertifikasi hijau tuh. Nah, di sini ada dilihatlah ada mall-mall ya, Pacific Place dan sebagainya itu sudah sertifikasi dan di IKN itu udah bangunan hijau semua. Label hemat energi dan SKEM. Nah, ada AC, lemari pendingin, rice cooker, LED kita bisa lihat ya, kita baca. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman, mungkin juga dari LH mungkin bisa lebih jelaskan lagi. Di sini misalkan saya juga awalnya nggak tahu. Di sini misal ya ada daun label, ada eco label tuh. Kalau kita lihat Aqua, nggak nyebut merek ya, tapi itu kalau di tempat di mejanya ada Aqua, perhatiin tuh ada label, ada daun gitu ya. Itu untuk yang plastik tuh nomor 2. Kalau plastiknya 1, tipe 1 ya. Ini daunnya ada 2, tipe 2 kan gitu ya. Nah, ini kertas, rata-rata kertas itu kita tanpa sadar, bukan berarti saya nyuruh tidak paperless, tidak ya. Kadang tapi kan ada hal-hal kita masih perlu harus kertas ya. Nah, kertas di sini rata-rata semua sudah eco-label tipe 1 dari KLH ya. Nah, di sini yang menarik kalau misalkan kita beli AC ya,
AC inverter di sini ada gambar bintang-bintangnya ya. Energi Star nih yang nomor 6 di bawah. Ini contoh-contohnya. Lanjut. Nah, kayu ini ya, kalau kayu ini pakai kayak checklist ya. Sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu. Masa sih pemerintah beli kayu yang ilegal logging ya? Nah, seharusnya pemerintah beli yang kayu yang berizin gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam pengadaan hijau atau pengadaan berkelanjutan. Terus di sini material konstruksi, ada beton, semen, dan sebagainya. Lanjut. Ini sebagai gambaran aja ya, silahkan bisa dibaca. Ini kan juga materinya di-share ya nanti. Lanjut. Ini dibaca saja. Contoh-contohnya sebenarnya udah banyak gitu, meskipun memang tidak sebanyak barang-barang di katalog yang udah jutaan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah slide saya terakhir. Slide yang menurut saya kalau kita kerja itu pasti ditanya manfaat kita tuh apa gitu ya, dampak kita, dampak UKPBJ apa gitu, jualannya apa gitu. Misalkan kita memboroskan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi menarik. Slide saya ini saya comot gitu ya, saya ambil, tapi udah ada izinnya tuh, IAI 2024, Ikatan Arsitek Indonesia 2024, dari bangunan gedung hijau ternyata dampaknya. Jadi di sini lihat kalau kita akuisisi atau kita melaksanakan pengadaan berkelanjutan, biayanya mahal ya, pasti kan pertanyaannya itu. 15,62%. Lihat di atasnya itu sini, biaya investasinya naik 15,62%. Tetapi penghematannya gitu ya, di sini 34%. Penghematannya lebih hemat. Jadi memang meskipun tidak semua juga produk-produk hijau atau berkelanjutan ini mahal, lebih mahal tidak juga, tetapi yang jelas semuanya tadi ada dampak terhadap biasanya jangka panjang gitu ya, penghematan. Tadi kalau energi, menghemat energi, jadi penghitungannya bisa lebih murah. Istilahnya operasional OM-nya ya, biaya OM-nya biasanya lebih murah terkait barang-barang hijau ini. Jadi kan ada capek, ada OPEC gitu ya, ada pembelian pada saat awal. Nah, capital expenditure-nya biasanya memang lebih mahal. Tetapi di biaya OPEX ya, kalau kita di KPBU, OPEX-nya biasanya nanti akan lebih murah. Atau kalau di pengadaan barang jasa pemerintah, misalkan kalau kita mengenal ada total cost of ownership-nya di sana, mainannya biasanya SPP di sana, teman-teman. Jadi kita harus sebenarnya pengennya ke arah sana ya, lebih advance lagi lah gitu ya, keilmuan pengadaannya gitu. Nggak sekedar ada harga termurah ya, atau kalau mau nggak sampai ke total cost of ownership, minimal kita sudah sistem nilai gitu ya, evaluasinya gitu. Kan ada harga terendah, sistem nilai, terakhir ada total cost of ownership. Ini untuk gedung hijau, slide selanjutnya, slide terakhir gitu ya. Saya cepat aja karena nanti kita juga ada panel. Ini saya ambil tadi terkait dampak scam terhadap lingkungan ya. Scam itu sistem kinerja energi minimum. Ini diambil dari bahan paparannya Kementerian ESDM tahun 2024 ya. Bahwa di sini kalau kita melaksanakan ya, kalau teman-teman UKPBJ melaksanakan pengadaan berkelanjutan, di sini pengurangan emisinya tadi juga gitu ya. Ada penghematan biayanya gitu ya di sini. Tapi kalau nanya detail-detail perhitungannya ini dari Kementerian ESDM gitu. Kolega saya ngambil dari kolega-kolega kami gitu ya. Jadi di sini bisa dibaca realisasi penghematan energi sebesar 2000 gigawatt hour ya. Penghematan biaya listrik sebesar 3 triliun. Penurunan emisinya 2,18 juta ton CO2. Jadi kalau mimpi saya gitu ya, kalau teman-teman melaksanakan pengadaan berkelanjutan bisa dijual bahwa kita sudah tadi melaksanakan penghematan ini dan bisa juga menurunkan emisi. Jadi ada kontribusi pemerintah terhadap
kontribusi pengadaan barang jasa pemerintah terhadap penurunan emisi. Sebenarnya ada Perpres NDC ya, LH lebih mengetahui National Determination Contribution. Jadi tahun 2030 itu pemerintah Indonesia ditarget penurunan emisi sebesar berapa gitu ya, tahun 2060 nol kayak gitu. Nah, data-data ini Kementerian SDM itu sudah, jadi kalau kita beli lampu LED, nah dia tuh bisa ngitung. Nah, ini yang saya pengen agar di dashboardnya kami di Monev bisa dihitung, bisa kita tadi pakai gitu ya, data-data dampak tadi karena pengadaan barang jasa pemerintah, emisi CO2-nya turun berapa gitu ya, penghematannya berapa. Ini yang kami dari D13 terus coba penguatan ekosistem ini kami laksanakan. Jadi di kesempatan ini terima kasih. Ini slide saya terakhir. Terima kasih atas undangannya. Biasanya kami melaksanakannya di terbatas ya, di sosialisasi SPP terbatas. Memang agak jarang ya mungkin teman-teman. Ini ternyata saya kelupaan slide pilotingnya ya. Nanti mungkin saya ganti slide. Silakan dulu Pak Burhanuddin dari LH. Sebenarnya saya mau cerita ada piloting pengadaan berkelanjutan yang sudah dilaksanakan di 5 provinsi gitu ya. Ternyata di slide ini tidak ada. Karena agak-agak lumayan ini ya, dadakan lah persiapannya. Nah, kayaknya waktu saya cukup ya, Mbak Putri ya. Makasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Yuyu. Lumayan menarik sekali ya Bapak Ibu semua tadi materinya. Baik, untuk menghemat waktu, dipersilakan selanjutnya narasumber dari KLH, Pak Baharudin. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, Siang, terima Pak. kasih ya atas undangannya ya dari LKPP. Ini bagi saya ini suatu kehormatan dan cukup dadakan gitu ya, karena terus terang kami kementerian baru ya, baru berpisah ya dengan Kementerian Kehutanan. Ini baru beberapa bulan dan terima kasih juga ya kepada Bu Yuyu ya yang sudah terlebih dahulu ya untuk menjalin hubungan ya dengan Kementerian LHK ya tadinya, dan nanti kami harapkan juga ke depan tetap menjalin kerjasama juga dengan kami Kementerian LH maupun atau BPLH. Izin ya dari saya. Ya, izin apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, baik. Ya, ini nuansanya merah putih ya, karena sama dengan Bu Yuyu tadi, ya, karena ini sudah masuk ke bulan Agustus, jadi kita ngikutin apa sekarang ya lagi bulan Agustus sehingga nuansanya merah putih. Ya, tadi sebagaimana sudah disampaikan, sebenarnya ini apa ya, hampir sama dengan disampaikan Bu Yuyu tadi dari LKPP, tetapi kami mencoba untuk mengemas lebih kepada green public procurement-nya, yaitu pengadaan ramah lingkungan. Ya. Karena kalau kita lihat dari pengadaan berkelanjutan kan ada 4 tadi, ada 4 aspek ya. Ada lingkungan, kemudian ada ekonomi, ada sosial, dan juga institusional. Nah, kami coba mengemas gitu ya terkait lingkungan ya, aspek lingkungan pada pengadaan berkelanjutan. Nah, di sini terlebih dahulu kami ingin perkenalkan diri ya, nama saya Barudin Dwisnanto, saya selaku Fungsional PBJ ya tadi pada Kementerian LH atau BPLH ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Putri ya. Ya. Nah, di sini terkait GPP gitu ya, karena skema yang diminta ini terkait GPP yaitu Green Public Procurement. Tadinya
terus terang ya kami masih mempelajari juga ya karena sebagian yang disampaikan tadi oleh Ibu Yuyu juga bahwa tadinya terkait GPP ini atau GPP ya, ini merupakan tugas dari Kementerian LHK ya, terutama diemban oleh Puspaster ya, mana Puspaster ini sudah tidak ada lagi organisasinya sehingga terbagi, ada yang ke Kehutanan dan ada juga yang ke Kementerian LH atau BPLH. Nah, di sini memang tadi ya sempat belum ada tindak lanjut gitu ya progresnya karena yang terakhir malah eh, saya cek di website Sibarjas Samlingnya itu memang sudah tidak bisa diakses lagi ya. Tapi kalau website Puspasternya masih bisa. Oke, terkait JPP ya. JPP ini adalah salah satu pengadaan atau transformasi pengadaan yang tidak hanya tadi ya fokusnya pada harga saja dan juga kualitas atau value for money-nya, tapi juga mempertimbangkan dampak lingkungannya, dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan juga institusional, yaitu aspek-aspek yang ada di dalam pengadaan berkelanjutan. Dengan harapan eh, bahwa dengan dilakukannya GPP ini, pemerintah di sini perannya lebih ditingkatkan sebagai motor penggerak ekonomi hijau. Tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk GPP ini ternyata tidak hanya satu kementerian saja, LH, tetapi juga melibatkan beberapa kementerian, ya, diantaranya tadi ada selain Kementerian Kehutanan tentunya, ya, ada Kementerian SDM, kemudian ada juga Kementerian PU dan eh, Kementerian Energi, ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tadi di awal dari sampaikan juga terkait perubahan iklim gitu ya, degradasi lingkungan dan konsumsi berlebih, bahwa di sini eh, GPP ini untuk menindaklanjuti dari komitmen Indonesia ya, salah satunya terhadap Paris Agreement ya dan and Sustainable ya atau SDGs, di mana tujuan pembangunan berkelanjutan ini termasuk tujuan yang nomor 12.7 itu mendorong praktek pengadaan barang jasa yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional ya, sehingga dengan komitmen ini ya diharapkan Indonesia dapat berperan terhadap tantangan perubahan iklim di eh, secara global ya di dunia internasional. Nah, ini adalah payung hukum dari GPP. Di antaranya ya ada Undang-Undang 32 2009 itu terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada PP 46 2017. Kemudian ada Perpres 16 2018 beserta perubahan dan aturan-turunannya. Kemudian ada Permen LHK ya nomor 5 2019 tata cara penerapan label ramah lingkungan hidup untuk PBJ ramah lingkungan hidup. Dan juga ada keputusan Kepala IKPP nomor 157 2024 terkait pedoman PBJP yang berkelanjutan. Kemudian untuk ini sesuai regulasi ya di Perpres 46 ya, untuk produk ramah lingkungan ini ya tidak hanya berupa barang dan jasa juga ya, tetapi termasuk di dalamnya ada teknologi yang ramah lingkungan, di mana teknologi barang dan juga jasa yang menerapkan prinsip dari pelestarian ya, perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian bagaimana ya penerapannya di dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya, di sini tentunya perlu peran dari pelaku PBJ diantaranya PPK ya, di mana PPK dalam menyusun spesifikasi teknis ataupun KK ini dengan mempertimbangkan ya produk ramah lingkungan, menggunakan produk ramah lingkungan dan produk ramah lingkungan dimaksud ini menggunakan barang jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. Ya. Tadi telah disampaikan juga bahwa ada beberapa label ya, label ada Eco Label ya tipe 1, tipe 2, kemudian ada SPLK, kemudian ada SCAM ya, hemat energi dan juga ada uh, teknologi ramah lingkungan. Nah, terkait ini masih regulasi juga ya, di mana diharapkan dengan pengadaan berkelanjutan ini nanti
Dampaknya juga tidak hanya dirasakan oleh pemerintah ya dalam komitmennya tadi, tapi juga masyarakat ya, sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam seluruh siklus penggunaannya. Karena kalau kita lihat penggunaan produk ramah lingkungan, ya, baik barang, jasa maupun teknologi ramah lingkungan, ini tentunya dalam siklus yang jangka panjang ya untuk penggunaannya, sehingga eh, dampaknya akan terasa lebih lama bahkan ke generasi yang akan datang. Kemudian ini ada aspek berkelanjutan ya, di mana aspek ini ya meliputi pura dampak negatif ya. Negatif ini yang dampak negatif ini yang dihindari ya, berupa terhadap kesehatan, kemudian kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan juga penggunaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ini yang pihak-pihak yang terlibat di dalam pengadaan berkelanjutan, ada PA-KPA ya dalam perencanaan dan menganggarkan pengadaan barang jasa, kemudian ada PPK menyusun spektek KAK ya dan juga rancangan kontrak. Kemudian ada nanti peran dari pokja pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan ya dalam menyusun dokumen pemilihan. Ini tentunya menjadi peran dari pelaku PBJ juga ya, tidak hanya dari regulator atau pembuat kebijakan. Ini terkait tujuan dari JPP diantaranya ya, ini untuk menekan emisi, kemudian menambah efisiensi energi dan air, kemudian memperkuat produk pasar dari produk ramah lingkungan hidup, kemudian meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi positif bagi instansi pemerintah ya dalam tantangan perubahan iklim. Kemudian ini yang coba kami rangkai tadi ada kalau tadi pilar pengadaan barang jasa yang berkelanjutan. Nah, di sini kami coba mengemas yang menjadi pilar GPP yaitu ada perlindungan lingkungan ya, kemudian inklusi sosial atau ada gap sosial ya di sini. Kemudian pertumbuhan ekonomi hijau dan juga diperlukan juga reformasi tata kelola pengadaan. Nah, ini 4 pilar ini tentunya sangat diperlukan dalam mewujudkan ya clean public procurement. Kemudian ada secara jangka panjang tadi juga sudah digambarkan gitu ya bahwa GPP ini tidak hanya apa ya, tidak hanya kalau kita lihat value for money ya, tujuan pengadaan tadi tidak hanya soal harga maupun kualitas, tapi juga manfaat yang berkelanjutan. Nah, di sini yang diharapkan adalah lintas generasi, di mana karena GPP ini jangka panjang, maka pendekatannya bisa melalui life cycle costing ya, atau cost of ownership. Nah, ini life cycle costing ini pendekatan dengan menghitung dari biaya kepemilikan ya di awal ya, tapi juga ditambahkan nanti dengan biaya barang jasa itu selama siklus hidupnya ya, atau selama umur ekonomis. Kalau kita lihat di metode evaluasi ya, ada untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya itu ada yang namanya PBSUE itu ya, atau penilaian biaya selama umur ekonomis. Nah, di sini kita juga hampir sama konsepnya dengan PBSUE ya, kita melihat ya dari penggunaan tidak hanya biaya untuk mendapatkan barang jasa tersebut, tapi juga nanti proses penggunaannya seperti apa, pemeliharaannya, dan sampai dengan nanti ke dampak gitu ya, dampak dari penggunaan eh, produk ramah lingkungan tadi. Nah, ini ya terkait manfaat jangka panjangnya ya berupa biaya awal pembelian ya. Ini perhitungannya nanti ya, biaya awal pembelian memang cukup tinggi ya untuk GPP ini. Namun kalau kita lihat dari biaya operasional, pemeliharaan, kemudian pengelolaan limbah dan daur ulang di akhir masa pakainya nanti, serta dampak terhadap lingkungan, ini tentunya yang tidak bisa diukur ya dibandingkan dengan uang gitu ya. Karena kalau kita lihat dari dampak dari lingkungan ini sangat terasa gitu ya dari tahun ke tahun, cuacanya semakin panas gitu ya. Jadi ini yang sulit dikembalikan lagi. Nah, ini adalah contoh ya, contoh kami coba membuatkan contoh. Tadi ya kami
mohon maaf karena kami juga di Kementerian LH ini masih berbenah ya dengan pemisahan dari Kementerian LHK menjadi Kementerian LH, BPLH dan juga Kementerian Kehutanan. Untuk contoh-contohnya mungkin kami membuatkan contoh yang sederhana gitu ya terkait misalnya ya, penggunaan AC hemat energi, di mana kalau kita lihat dari pengadaannya sendiri memang lebih mahal ya pada saat pembeliannya, namun secara penggunaannya sendiri ini dapat menghemat listrik selama 10 tahun penggunaannya ya. Ini perhitungan aplikasi secara aplikatifnya seperti itu ya. Tapi ini relatif ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari emisi karbonnya juga tentunya akan menghasilkan emisi yang lebih rendah ya terhadap lingkungan. Nah, di sini yang disebut nanti efisiensi lintas generasi ya, di mana bisa saja dampaknya tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini, tapi generasi yang akan datang ya dari anak kita, cucu kita nanti akan merasakan dampaknya terhadap penggunaan dari produk ramah lingkungan ini. Jadi kalau manfaatnya lebih kepada jangka panjang. Nah ini kalau kita gambarkan ya, contoh terkait perbandingannya ya. Kalau pengadaannya konvensional ya, yang warna kuning ini ya, warna kuning, maka dari awal memang kalau dari biaya pembeliannya ya, ini lebih murah, tetapi kalau kita lihat dari operasionalnya ya, ini lebih tinggi, pemeliharaan dan juga akhir masa pakai dampak terhadap lingkungan ini cukup tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan GPP ya, produk ramah lingkungan, di mana pembeliannya memang relatif lebih tinggi, tapi kalau kita lihat dari operasionalnya, pemeliharaan dan juga akhir masa pakainya ini lebih rendah ya. Dan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu akan semakin terasa ya bahwa memang pengadaan barang jasa pemerintah itu tidak hanya berbicara terkait harga yang murah saja ataupun kualitas saja, tapi juga nanti ya dampak gitu ya, apalagi khususnya terkait barang ya, barang maupun bangunan tadi juga dapat dihitung terkait penghematannya gitu ya, ketika kita menggunakan produk yang ramah lingkungan. Nah ini terkait GPP ya, GPP ini tadi ya lebih mahal di awal, tetapi total biaya jangka panjangnya tentunya lebih relatif lebih hemat ya kalau kita tadi gambarkan beberapa produk yang terkait produk yang ramah lingkungan, di mana dengan menggunakan tadi GPP ataupun LCC ya, ini pemerintah bisa menghemat anggaran jangka panjangnya dari pengadaan barang jasa ya, kemudian mengurangi jejak lingkungan, dampak terhadap lingkungan ya, mendukung produk-produk yang berkelanjutan, nanti harapannya semakin bertambah jumlahnya ya, produk yang berkelanjutan, kemudian diharapkan juga dapat mewujudkan pengadaan berorientasi generasi masa depan. Nah ini yang terkadang kita terabaikan ya, kita hanya berpikir pada generasi saat ini saja, tapi kita kadang lupa ya memikirkan generasi masa depan nanti seperti apa ya. Kemudian ini tadi ya yang sudah digambarkan juga oleh Bu Yuyu ya di awal terkait produk GPP, di mana kalau kita lihat dari Permen LHK ya, di sini ada 5 label ya, ada skema. Yang pertama ada Eco Label tipe 1, kemudian ada Eco Label tipe 2, tadi juga sudah ada logo-logonya ya. Jadi mohon maaf saya tidak sempat gitu ya menambahkan logo-logonya di sini. Kemudian ada SPLK ya. Ini di Kementerian Kehutanan ya, ada SKEM dan label tanah hemat energi dari Kementerian SDM, dan juga ada teknologi ramah lingkungan. Ini juga ada di Kementerian LH ya. Jadi yang ada di kami ada nomor 1 yaitu Ecolabel tipe 1, Ecolabel tipe 2 dan juga teknologi ramah lingkungan. Nah, ini ada contoh produknya ya. Tadi ada contoh produk-produk yang berdasarkan Permen LHK 5 2019. Yang pertama ada kertas fotokopi gitu ya. Merupakan contoh produk dari Ecolabel tipe 1. Kemudian ada stationery berasal dari plastik daur ulang ya. Ini contoh dari Ecolabel tipe 2. Kemudian ada furniture kayu berlabel SPLK. Ada AC hemat energi ya, SKEM ya.
Kemudian ada microwave, mana ini digunakan sebagai salah satu teknologi pengelola limbah medis untuk fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga ada autoclave, itu produk teknologi pengelola limbah medis juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini ada aktor-aktor yang dan lembaga yang pendukung. Jadi GPP ini tidak hanya dilakukan oleh tadinya Kementerian LHK gitu ya, atau sekarang KLH, BPLH, ada juga Kementerian Kehutanan, tapi juga ada beberapa pihak yang terlibat, di antara ada lembaga sertifikasi ekolabel atau kita singkat LSE, kemudian ada lembaga verifikasi ekolabel LVE, ada laboratorium lingkungan yang nanti akan menguji kualitas dari lingkungan ya. Ada beberapa lab ya, nanti ada ratusan sebenarnya laboratorium lingkungan ini yang sudah terakreditasi. Kemudian juga ada KLH, BPLH, dan KL lain ya, serta LKPP sebagai regulator ya, pembuat kebijakan terkait green public procurement. Nah, ini contoh produk tipe 1, mungkin saya skip saja Bapak Ibunya karena terlalu banyak ya. Saya hanya ingin memperlihatkan saja. Di antaranya ada kertas ya, kemudian ada e-paper, ada paper line, hingga produk-produk yang bioplastik, NV Plus ini ada juga ya. Ini baik yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku, kami coba sampaikan ya di slide ini ya. Ini ada contoh dari produk-produk eco-label yang masih berlaku dan juga sampai kapan ya berlakunya. Tentunya ini sampai data terakhir itu November 2024, karena kami belum punya data yang terbaru karena tadi ya ada proses desain organisasi di mana tadi ya kementerian kami ini ada terbagi menjadi 2 ya, Kementerian LH, BPLH, dan juga Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian ini juga produk yang label tipe 1 yang masih berlaku ya. Kita lihat banyak sekali ya, ada beberapa produk, tidak hanya kertas, ada ubin keramik juga, kemudian ada, nah ini yang sudah habis masa berlakunya ya, ada bahan-bahan tekstil, kemudian ada juga ada kaca ya, ada juga kertas ya. Nah, ini kemudian kita masuk ke contoh produk tipe 2, di mana produk tipe 2 ini diantaranya ada botol ya, botol PET daur ulang tadi, merek Aqua ya. Ini Aqua Life 100%, kemudian ada kantong belanja plastik daur ulang, sehingga ada map arsip bebas PVC di merek Bantex. Nah, ini contoh yang eco-label tipe 2 ya, yang masih berlaku. Sebagian juga memang sudah habis masa berlakunya ya, karena tadi ini update terakhir pada bulan November ya 2024. Sehingga ini nanti kami akan sesuaikan kembali ya, nanti bersama-sama dengan rekan-rekan di KLH, di mana ada jenis produknya, ada di antaranya ada plastik sini ya, ada kategori produknya resin, kemudian ada botol PET, botol minuman ya, kemudian ada kantong belanja, kemudian ada map, ada pabrik jasa, ada outner, kemudian ada pembatas kertas, dan ada apa lagi? Ada papan alas ya. Ini banyak sekali produk-produknya yang eco-label tipe 2, kemasan plastik. Nah, tadi ya botol PET ada dari Aqua ya. Kemudian ada kemasan botol minuman merek Coca-Cola, Maison. Nah, ini kertas juga ada ya, kertas karton dari produk kemasan ya, kemasan produk susu ya, kertas kartonnya ya. Ada beberapa merek ini ya. Ini juga ramah lingkungan ya, Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa merek-merek ya. Nah, ini sama produk karton ya, kemasan produk susu. Kemudian ada kemasan kaleng ya, aluminium, ada tisu basah, kemasan botol kaca, ada mortar, ada kain batik juga ya Bapak Ibu, ada kain batik tradisional, ini juga yang ramah lingkungan, menggunakan pewarna alami. Kemudian ada semen ya, mortar, semen. Oke, nah ini yang sudah habis masa berlakunya ya, ada piring ya, piring plastik ya. Kemudian ada wadah kemasan, ada resin, kemudian ada kantong belanja ya, di plastik-plastik kantong belanja. Nah, kemudian ada juga
kemasan kosmetik ya, untuk beberapa merek Pepsodent, Close Up ya, ada Citra, Pond's, Glow and Lovely, kemudian ada Vaseline dan lain sebagainya ya. Kemudian ada plastik, botol PET ya, ini juga masih produk dari produk ramah lingkungan berlabel ekolabel tipe 2 ya. Ada kain tenun. Kemudian ada juga akomodasi hotel ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hotel yang sudah memiliki label ya, label ekolabel. Kemudian ini ada kertas industri ya. Kemudian ada madu ya. Madu juga sama ya. Sudah ada ekolabelnya juga ya, tapi sudah habis masa berlakunya. Ada material bangunan ya. Dan sebagian masih proses perpanjangan, ada yang juga yang benar-benar sudah dicabut dan habis masa berlakunya. Nah, kemudian ini ada teknologi ramah lingkungan, Bapak Ibu. Teknologi ramah lingkungan ini adalah teknologi yang dibuat ya untuk memudahkan ya kehidupan manusia tanpa merusak atau memberikan dampak negatif tadi ya terhadap lingkungan. Di mana dalam pembuatannya maupun dalam penerapannya ini yang digunakan adalah bahan baku yang ramah lingkungan ya, dengan proses yang efektif dan efisien sehingga limbahnya pun dibuat ya secara minimal ya, limbahnya ini minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini ada beberapa teknologi ramah lingkungan atau kami singkat TRL gitu ya, sehingga ini dapat digunakan sebagai alternatif teknologi ya, yang bisa ya juga diterapkan ya di dalam pengadaan jasa pemerintah. Nah, ini verifikasi TRL ini ya dilakukan dalam rangka memberikan kepastian ya terkait informasi kinerja teknologi bagi pembeli ya, pembeli bagi baik instansi pemerintah maupun swasta ya, ataupun terhadap pemberi izin. Jadi dilakukan verifikasi terhadap teknologi ramah lingkungan. Tentunya ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian terkait mekanismenya sendiri ya, ini menggunakan standar SNI ISO 14034/2017 terkait manajemen lingkungan, verifikasi teknologi lingkungan. Nah, ini ada beberapa contoh teknologi ramah lingkungan yang telah terregistrasi, diantaranya ada instalasi pengolahan air limbah, ya, IPAL, ya. Kemudian ada juga pembakar sampah atau insinerator. Nah, IPAL ini digunakan di beberapa instansi pemerintah maupun di swasta, ya, termasuk di di sarana-sarana fasilitas publik digunakan juga IPAL, ya. Dan ada juga pembakar sampah ya di beberapa TPA baik yang skalanya kecil maupun skala besar ya terkait insinerator. Ini juga ada beberapa yang sudah terverifikasi teknologi ramah lingkungan, kemudian ada autoclave ya, autoclave, kemudian ada teknologi kehutanan yang ramah lingkungan, kemudian ada penghancur sampah atau food waste shredder ya. Kemudian ada teknologi lainnya. Ini ada beberapa kategori yang sudah terverifikasi dan terregistrasi sebagai produk teknologi ramah lingkungan. Nah, ini contohnya ya, ada database dari IPAL tadi ya, ada ini yang masih berlaku, ada yang mulai aktifnya sejak kapan gitu ya. Ada Aquarator, ada IPAL elektroagulasi ya. Ada beberapa merek juga ya, ada beberapa merek IPAL yang sudah terverifikasi ya. Ada vendor-vendornya juga ya, ada Septic Tank, ada Biosafe ya. Ada merek-mereknya, nama-nama vendornya ya. Kemudian ini lanjut ya, ada juga ini sama ya IPAL juga ya. Atau produk IPAL yang sudah terverifikasi. Ya. Ada yang komunal ya, ada juga yang tadi ya, yang sifatnya skala kecil ya. Ada penyedia air juga ya dengan
dengan RO, ya, merek MENA. Ini septic tank merek Bioalga ya, ini juga banyak digunakan. Ya. Nah, ada beberapa merek Pipal ya dan juga septic tank. Nah, kemudian ini insinerator yang biasa digunakan untuk pembakar sampah ya. Ini ada beberapa merek dan tipe insinerator ya yang sudah terregistrasi sebagai teknologi ramah lingkungan. Di antara ada insinerator dari vendor CV Abrian sama Indosa ya. Kemudian ada beberapa PT juga ya, ada PT Adni Teknologi dan lain sebagainya ya. Ini ada beberapa insinerator yang sudah terverifikasi sebagai teknologi ramah lingkungan. Nah, ini autoclave Bapak Ibu, ada database autoclave ya. Ini autoclave di eh, terkait medis ya, limbah medis. Nah, ini yang terkait apa pemproses sisa-sisa makanan ya. Ini juga yang sudah terverifikasi sebagai teknologi ramah lingkungan dari vendor PT Adon Kadiak Alpha dan juga PT Enviro Meditech Pertama ya. Kemudian ada database ini, database teknologi lainnya, ada pompa, ada mesin pencacah plastik, ada portable oil trap, alat pemadam api ringan ya, APAR, pemadam kebakaran, alat pencacah botol plastik dan kaca, alat pencacah plastik kaca dan jarum suntik ya untuk label-label medis. Kemudian terkait teknologi pengikat debu-debu batu bara, pembersih emulsi, alat penangkap minyak, ya. Kemudian ada penjadi air juga. Ya. Nah, ini terkait registrasinya Bapak Ibu untuk registrasi dari eco-label tadi yang tipe 1, di mana label tipe 1 ini dilakukan oleh LSE tadi ada lembaga sertifikasi eco-label dan juga LSE tersebut diakreditasi oleh KAN atau BSN. Nah, berikut adalah lembaga-lembaga sertifikasi atau eco-label yang telah diakreditasi oleh KAN atau BSN. Ya. Ini ada banyak, cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat daftarnya, ada baik instansi pemerintah maupun swasta ya ada di sini dan juga masa berlakunya sampai kapan ya. Dan kami harapkan nanti kepada yang sudah habis gitu ya masa berlakunya, ya silakan nanti dilakukan pendaftaran ya untuk perpanjangan, proses perpanjangan dari masa berlaku ya kalau belum habis, kalau sudah habis maka dapat mengajukan kembali ya untuk sertifikasi. Nah, kemudian untuk eco-label tipe 2 ya ini yang banyak ya lembaga-lembaga verifikasi eco-label. Kalau tipe 1 tadi registrasinya apa diakreditasi oleh KAN atau BSN. Kalau di sini yang diregistrasi oleh KLH ya atau BPLH yang tadinya adalah KLHK, lembaga verifikasi eco-label atau LVE. Nah, ini yang masih berlaku. Ada ini instansi pemerintah ya, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa. Ini masih berlaku sampai 2026 ya. Kemudian ada PT Mutu Agung Lestari, Teknologi Polimer, ya ini BRIN ya, BRIN ini sampai 2026. Kemudian Yapmo Group ya swasta, ini masih perpanjangan dari registrasinya, ini mudah-mudahan sudah selesai ya. Karena tadi ya, ini update-nya masih terakhir bulan November ya 2024. Ya. Kemudian ada PT Sukovindo, ada PT Kita Jaya Mandiri, PT Tuflop Indonesia. Ya. Ini juga dari pemerintah ya, Balai Besar Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan. Ini dari swasta ya. Nah, oke. Nah, ini yang sudah habis masa berlakunya ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa diperpanjang. Kemudian tadi selain LSE maupun LVE ya, juga ada peran di sini
laboratorium lingkungan ya, yang melakukan pengujian ya terhadap parameter kualitas lingkungan dan juga pengambilan contoh uji, di mana di sini ada beberapa lab yang sudah terakreditasi ya, dan sebenarnya ada ratusan ya, ada ratusan laboratorium lingkungan, di mana peran dari lab tadi adalah salah satunya menguji emisi, kualitas air, udara, dan juga validasi klaim terhadap tadi teknologi ramah lingkungan. Jadi teknologi ramah lingkungan ini ya, ini juga salah satu yang diuji ya oleh laboratorium lingkungan tadi. Nah ini adalah daftar-daftarnya yang sudah masih aktif dan juga ada beberapa yang sudah berakhir ya di tahun ini, tahun 2025. Ya, baik swasta maupun dari KLPD. Nah, ada contohnya ada dunia perdana ya. Ini sudah Maret kemarin sudah berakhir ya. Ini mudah-mudahan sudah diperpanjang kembali untuk registrasinya. Kemudian ada lab Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan ya, dan pembersihan penyakit penular ini sampai 2027 ya. Kemudian kita lanjut, ini contohnya ada beberapa yang ada banyak sekali ya lab lingkungan yang sudah teregistrasi, termasuk diantara juga di Kementerian LH ada Pusdal ya, beberapa Pusdal yang sudah juga registrasi laboratorium lingkungannya. Kita lanjut ya, ada ratusan nih sudah, ada 200 ya, ada 200-an lab lingkungan. Nah ini tadi ya 200 ini 2018 ditambah yang ini sudah expired ya maupun dicabut ya, ada beberapa lab yang sudah dicabut, mudah-mudahan ini sudah diperpanjang kembali ya untuk izinnya. Oke. Nah ini yang mungkin yang ingin kami sampaikan ya dari GPP ini. Tentunya ada beberapa peluang ya dan juga tantangan yang perlu ditindaklanjuti gitu ya, peluang-peluang ini, sehingga diharapkan nanti dapat lebih meningkat ya produk-produk dari GPP maupun peran serta pemerintah dalam hal ini sebagai regulator. Dimana kalau kita lihat dari peluangnya, salah satunya peluangnya di aspek finansial ya, GPP ini dapat melakukan penghematan biaya jangka panjang ya, tadi melalui LCC, life cycle costing, kemudian pengurangan biaya limbah dan juga pemeliharaan, kemudian peningkatan efisiensi operasional melalui produk hemat energi dan tanaman. Nah, dari sisi finansial ada beberapa manfaat ya yang menjadi peluang dapat ini sebenarnya sudah dicoba juga tadi, uji coba di beberapa apa ya, tadi contohnya digambarkan juga oleh Ibu Luli ya pada saat paparan ya, bahwa sudah terjadi penghematan gitu ya, cukup signifikan penghematannya dari aspek finansial, kemudian dari manajemen risiko, di mana mitigasi risiko hukum, sosial, dan lingkungan ini sejak awal. Karena kalau kita lihat dari risiko PBJ ini tentunya ketika itu melanggar regulasi, risikonya bisa berdampak pada hukum gitu ya, hukum maupun sosial dan juga lingkungan. Kemudian dari hal ini juga ada peluang kita ya sebagai regulator untuk memperkuat kontrol risiko tadi ya dalam jangka panjangnya. Kemudian dari sisi aspek komitmen dan juga tata kelola, tentunya ini sangat mendukung ya visi Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan ya, tadi sebagai salah satu komitmen Indonesia di dunia internasional terkait perubahan iklim ya. Kemudian GPP ini juga dapat menjadi representasi dari nilai etis dan juga tata kelola yang baik ya, yang bertanggung jawab ya, good governance. Kemudian terkait reputasi dan daya tarik ya, diharapkan dengan penerapan GPP dalam pengadaan jasa pemerintah ya, GPP ya, Green Public Procurement, dapat meningkatkan citra lembaga dan juga reputasi pemerintah daerah maupun instansi pusat. Tadi ada pilot project ya di kalau tidak salah tadi di 5 provinsi ya. Ini juga tadi dampaknya terhadap provinsi tadi tentunya ini cukup berdampak yang signifikan ya, dampak positif, sehingga ini meningkatkan tadi citra dari lembaga maupun pemerintah daerahnya. Kemudian yang berikutnya dapat juga menarik investor ya, investor dari luar maupun investor yang lokal ya, dan juga
untuk memberikan insentif terhadap pasar hijau ya. Jadi harapannya ke depan ya dengan penggunaan produk ramah lingkungan tadi juga dapat menarik adanya nilai tambah gitu ya, nilai tambah terhadap investor yang menerapkan ya tadi produk ramah lingkungan ya, barang jasa maupun teknologi ramah lingkungan. Nah, terkait aspek respon terhadap ekspektasi publik ya, ini juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan dan juga sosial, sehingga diharapkan dapat menjadi memperluas dari cakupan Beyond Compliance ya. Jadi melebihi standar minimum yang diharapkan ini yang tentunya menjadi peluang ya bagi kita ya dari pemerintah ya, hingga dapat lebih daripada yang diharapkan. Kemudian ada juga aspek inovasi untuk penggunaan value engineering untuk pengembangan fungsi dan pengurangan biaya. Tentunya dapat membuka peluang gitu ya untuk ada inovasi-inovasi terbaru ya terkait tadi ya teknologi ramah lingkungan ya, dan juga untuk mendorong partisipasi penyedia untuk dapat memberikan solusi inovatif terhadap keberlanjutan nih, khususnya terkait aspek lingkungan hidup. Nah, kemudian terkait daya beli pemerintah ya, ini juga menjadi katalis ya, di mana yang kami coba cek gitu ya, PDB dari Indonesia berdasarkan data dari Bank Dunia ini ya, yang saya coba cari di World Bank ini sekitar 13% ya. Ini dapat menjadi katalis transisi ekonomi hijau ya, sehingga dengan penggunaan produk ramah lingkungan tadi ya, ini diharapkan permintaan terhadap produk ramah lingkungan ini bisa meningkat. Kemudian tantangan yang akan muncul atau yang perlu dihadapi gitu ya, dimana di sini kalau kita lihat di biaya awal bahwa harga pembelian awal dari produk GPP ini relatifnya lebih tinggi ya dibanding tadi ya produk konvensional ya. Kemudian terkait ketersediaan produknya ini masih terbatas, yang baik yang sudah terverifikasi ataupun terverifikasi di pasar lokal ini sangat terbatas. Berikutnya terkait kompleksitas dari perencanaan, karena GPP ini perlu diterapkan dari setiap tahap pengadaan, baik mulai dari perencanaan ya, penetapan spesifikasi, evaluasi maupun dari pelaporannya ya, sehingga ini juga perlukan integrasi yang lebih ya di dalam setiap PPJ tadi, dan juga memerlukan keterlibatan dari SDM pelaku PPJ, tidak hanya pelaku juga tapi juga regulator ya, pembuat kebijakan. Kemudian standar dan ukuran kinerjanya ini perlu indikator ya terhadap dampak dari sosial lingkungan yang lebih terukur dan juga dapat akuntabel ya di dalam dokumen pengadaan. Berikutnya terkait kapasitas SDM PBJ diperlukan pemahaman dan kompetensi teknis dari baik PPK, Puja maupun pejabat pengadaan, di mana saat ini masih bervariasi ya di dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ya, masih ada yang sudah menerapkan, ada yang belum gitu ya. Jadi ini masih bervariasi, sehingga diharapkan nanti ke depan pemahaman ini bisa merata ya dari setiap pelaku PBJ, baik itu PPK, pemuda pemulihan maupun pejabat pengadaan. Nah, tantangan yang lainnya terkait penyesuaian sistem dan proses ya, ini mungkin harapan kami gitu ya, nanti ke depannya adanya adaptasi regulasi dan juga platform ya di e-katalog ya, agar semakin mendukung klasifikasi produk GPP. Jadi kalau saat ini sudah ada UMKK ya, ada PDN, ada TKDN, nanti harapannya nanti mudah-mudahan ke depan ya untuk produk ramah lingkungan ini bisa muncul juga di katalog, agar bisa terlihat mana yang produk, barang atau jasa yang sudah menerapkan ya pada berkelanjutan berupa tadi Green Public Procurement maupun yang menggunakan teknologi ramah lingkungan ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi katalis atau menjadi daya tarik sendiri ya bagi nanti dari pelaku usaha maupun penyedia yang telah menerapkan produk barang jasa ya maupun teknologi ramah lingkungan. Kemudian diperlukan juga nanti ke depannya ya perlu harmonisasi regulasi, di mana ini perlu kerjasama dari beberapa pihak terkait ya dalam menyatukan regulasi baik terkait lingkungan, sosial ya, dan juga
pengadaan ke dalam satu sistem pengadaan barang jasa pemerintah. Ya ini kalau kita lihat dari peluang tantangan tadi ya tentunya ini bisa saling menguatkan gitu ya, sehingga bergantung pada sinergi ya antar lembaga ya, kemudian keberanian investasi di awal karena tentunya tidak murah gitu ya, relatif lebih mahal ketika kita harus investasi di awal, dan juga penguatan kapasitas SDM ini perlu peran serta dari berbagai pihak ya. Kemudian yang berikutnya ya di sini juga tadi ya terkait adaptasi regulasi dan juga platform e-katalog nih diharapkan tadi semakin mendukung klasifikasi dari produk GPP ya, sehingga tadi mudah-mudahan nanti ke depan bisa muncul, kalaupun sudah muncul ya mungkin kami yang kurang update gitu ya. Nah ini ada beberapa indikator yang coba kami buat gitu ya terkait capaian GPP tadi, karena ini merupakan tantangan ya, salah satu tantangan di mana transaksi hijau ini nanti indikatornya dapat menggunakan jumlah PPJ yang menggunakan produk barang jasa ramah lingkungan. Mohon maaf ini laptop saya lowbat ya, nanti saya coba ambil charger. Kemudian ada dampak lingkungan, pengurangan emisi, limbah dan juga konsumsi energi, kontribusi pada SDGs tadi ya dari Paris Agreement, terutama di tujuan 12.7 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan. Sedikit lagi ya. Nah ini ada peran strategi LKPP, diharapkan nanti ada dukungan kebijakan ya berupa strategi nasional GPP, kemudian edukasi monitoring, ada perlu diperlukan pelatihan, sosialisasi gitu ya. Nah, ini juga tentunya sudah dilakukan LKPP ya, dilakukan tadi piloting ya di beberapa provinsi tahun lalu, dan tahun ini juga sudah ada ya, ada piloting juga. Kemudian integrasi e-katalog hijau ya, di mana di sini diharapkan nanti dapat masuk di e-katalog LKPP, baik itu eco-label, SPLK, hemat energi ya, teknologi ramah lingkungan. Kemudian diperlukan sinergi dan kapasitas SDM ya. Ini sehingga perlu kolaborasi dan juga investasi ya, investasi awal terkait peningkatan kapasitas pelaku pengadaan. Nah ini harapan kami ya, tentunya GPP ini tidak hanya merupakan apa ya, tugas dari salah satu kementerian atau lembaga saja dan peserta LKPP ya, tidak hanya tugas kami sebagai KLH BPLH, tapi juga gerakan diharapkan juga menjadi gerakan kolektif nasional ya untuk mewujudkan ekonomi hijau Indonesia. Terakhir ya, ini himbauan kami ya, sehingga mari ya kita bersama ya mendorong pengadaan pemerintah yang ramah lingkungan, efisien dan berkelanjutan demi generasi mendatang. Terima kasih. Ya baik, mungkin ini ya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya ya, dan tentunya nanti silakan ya kalau ada yang ingin diskusi ya. Tadi juga mudah-mudahan masih ada Bu Yuyu ya yang bisa membantu kami ya. Nanti apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Mbak Putri ya. Terima kasih ya. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bahar. Tadi juga cukup banyak juga gitu ya materi dan informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya mohon izin Bu Yuyu, apakah masih bersama kami? Iya, masih Mbak. Iya. Tadi jadi Bu, ada yang ingin ditambahkan? Oh, nanti aja Mbak, ini aja Nanti. tanya jawab aja silahkan. Oh, siap. Baik, ada bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa mengetik pertanyaan di chat atau bisa langsung raise hand. Nah, mungkin kalau garis besarnya tadi ya sambil menunggu para peserta mungkin masih menyusun gitu ya pertanyaannya. GPP SPP ini kan sebenarnya pay more save more kali ya gitu ya. Jadi kita modal di awal tapi kita bisa save yang lebih banyak juga sebenarnya. Nah, mungkin orang akan apa ya, pay more-nya itu akan lebih takut duluan di depan gitu ya, apalagi di tengah kesulitan di tengah efisiensi gitu ya KLPD di saat ini gitu. Mungkin izin sekalian saya bertanya dahulu gitu, pembuka pertanyaan kepada Bu Yuyu dan Pak Bahar. Nah, gimana sih Bu gitu Bapak
yang tadi mengenai mungkin masih ada ketakutan gitu ya dari para pelaku pengadaan, baik PP, mungkin PPK, mungkin bisa KPA dan PA gitu, dan masih berpikir konvensional gitu. Pay more, ngapain pay more gitu kan, buang-buang duit gitu, padahal sebenarnya ada save more di belakang itu lebih save lagi gitu. Nah, gimana sih untuk bisa meningkatkan awareness gitu, Bu Yuyu dan Pak Bahar? Kakak mungkin dari Bu Yuyu terlebih dahulu. Makasih Mbak. Jadi kan selalu tadi pay more, harga lebih mahal. Sebenarnya tidak semua ya. Ada barang-barang yang sebenarnya harganya tidak mahal, normal gitu. Jadi di kesempatan ini menarik dari Kementerian SDM. Jadi dia itu sekalian izin edar. Jadi bukan dari LKPP mewajibkan. LKPP juga siapa yang mewajibkan? Itu karena misalkan taruh PDN TKDN kan karena ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Jadi menarik, Undang-Undang Cipta Kerja 40% UKM baru bisa kami di LKPP laksanakan terkait UMK, terkait PDN TKDN gitu ya. Nah, jadi kalau kita pendekatannya wajib-wajib gitu kan susah juga ya, karena regulasi itu kan, undang-undang itu kan juga berat ya. Nah, jadi menarik yang disampaikan dari Kemen SDM itu dia nempel dengan izin edar, Mbak. Otomatis, jadi kalau mengandalkan mungkin kalau sertifikasi kan memberatkan gitu ya, kita belajar dari TKDN gitu. Nah, kalau izin edar dari Kemen SDM seperti di lampu LED itu, ya otomatis seiring waktu yang enggak dia LED tapi sebenarnya kenyataannya enggak hemat kan bisa juga nipu seperti itu kan. Nah, seiring waktu lampu-lampu LED yang tidak bersertifikasinya itu enggak ada di pasaran. Jadi itu sebenarnya tidak harus selalu pay more gitu ya. Memang ada hal-hal yang tadi lebih mahal, seperti misalkan taruh kita tanyalah ke mungkin kalau teman-teman di sini ada Pemda DKI, busway listrik. Kita tahu kalau busway itu kan sampai sekarang masih 3.500 ya, pagi 2.000 kan kalau pagi sebelum jam 7. Nah, itu mereka kan ada pembayarnya itu kan kilometer per jam kilometer rupiah per kilometer ya. Nah, dengan penggunaan listrik itu kalau saya ngobrol dengan Pemda DKI itu lebih subsidi pembayaran itunya lah subsidi itu lebih mahal. Nah, itu memang karena kan listrik ya, mobil busway listrik. Sebenarnya kan menjadi diskusi ada juga yang karena kan tadi listrik ada juga mungkin gas. Gas itu mungkin lebih murah daripada listrik gitu ya. Kita nggak tahu. Jadi mungkin yang kami sorot tidak semua bahwa yang hijau untuk pengadaan hijau atau pengadaan sustainable ini lebih mahal. Ada juga yang harganya memang normal. Terkait kayu, sertifikat yang kayu misalkan taruh konstruksi pakai kayu yang bersertifikasi SPLK itu lebih mahal harga satuannya. Analisa harga satuannya akan menjadi lebih mahal. Nah, itu juga harus berubah gitu ya, kayak aturan dari Kementerian PU-nya ya terkait standar harganya. Nah, terus terkait lampu kan itu normal, kertas itu normal ya, maksudnya tidak mahal juga gitu. Apalagi ya, mungkin hal-hal lain kan AC juga kan sebenarnya normal ya. Jadi di kesempatan ini kadang kita itu nggak nyadar sebenarnya kita sudah melaksanakan pengadaan berkelanjutan, tapi tadi awareness-nya juga belum gitu, belum tahu. Kayak model-model tadi kalau kita beli inverter, menurut saya itu udah otomatis kita beli PLTS atap ya, panel surya. Nah, itu sudah otomatis pengadaan hijau. Jadi tidak harus juga sertifikasi gitu ya. Ada pendekatan-pendekatan lain buat Pokja.
Mungkin itu, Mbak. Kalau terkait harga lebih mahal, memang kenyataannya harga lebih mahal, kami juga sudah bicara juga dengan kalau kejaksaan atau kepolisian enggak ya, kami sudah ngobrol lah dengan BPKP. Kalau dari BPKP sih istilahnya, kalau tujuannya memang sudah pengadaan berkelanjutan, ya memang akhirnya kan kompetisinya di antara yang pelaku hijau tersebut gitu ya, merek-merek hijau tersebut gitu. Samalah seperti yang kita laksanakan waktu TKDN ya, barang-barang TKDN atau PDN. Ada harganya menjadi lebih murah karena ada preferensi gitu ya. Harga evaluasi akhirnya menjadi lebih murah gitu akhirnya. Memang untuk di produk hijau ini ada usulan juga, udah pakai preferensi aja kayak PDN TKDN gitu. Tetapi di sini kami di iklim usaha melihat juga market readiness-nya gitu ya. Ada lesson learn lah yang kami pelajari pada saat kami melaksanakan piloting gitu. Beberapa piloting. Itu komentar saya pertama dulu, Mbak Putri, Mbak Moderator. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuyu. Mungkin dari Pak Bahar ada yang ingin tambahkan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Ya, sebenarnya udah cukup jelas ya sampaikan tanggapan dari Bu Yuyu tadi ya. Oh, memang pengadaan berkelanjutan ya, khususnya pengadaan hijau, teknologi ramah lingkungan ini tadi ya, tidak hanya harganya mahal ya, tidak selalu mahal, tapi tentunya tadi bisa dikaitkan juga dengan kebijakan di pemerintah ya. Contoh kalau tadi contohnya disampaikan di Kementerian SDM ya, kalau di kami sebenarnya di LH juga sebenarnya ada program juga ya, ada program proper yaitu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan ya, di mana program ini sebenarnya lebih ke arah perusahaan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan ramah lingkungan hidup ya, menggunakan produk-produk ramah lingkungan hidup, kemudian produk-produk yang dihasilkan pun ramah lingkungan hidup. Ada beberapa aspek yang akan dinilai dan ini juga tentunya ada menjadi salah satu nilai lebih gitu ya dari perusahaan. Nanti ada proper emas, ada proper hijau gitu ya, sehingga dengan tadi mungkin ada diperlukan sinergi seperti tadi pendekatannya terhadap perusahaan seperti itu ya. Kalau sekarang ini saat ini kami lebih kepada penilaian terhadap perusahaan, di mana perusahaan telah menerapkan teknologi ramah lingkungan maupun dari dampak terhadap lingkungan yang dikeluarkan minimal terhadap perusahaan lingkungan. Nah, ini tentunya bisa menjadi pendekatan gitu ya. Nanti ke depan bisa saja nanti ini diterapkan ke pemerintah gitu ya, baik pemerintah kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah ya terkait yang tadi untuk penilaian-penilaian. Dan saya sepakat juga yang disampaikan oleh Bu Yuyu tadi bahwa kalau ini diterapkan gitu ya, diterapkan sebagai suatu kewajiban ya, tentunya akan khawatirnya nanti malah memperlambat dan menghambat dari pengadaan barang jasa pemerintah. Kenapa? Karena tadi ada beberapa tantangan ya, di antaranya adalah keterbatasan dari produk barang jasa yang ramah lingkungan, kemudian juga kalau kita lihat dari sisi anggaran misalnya ya, kita balik lagi ke anggaran, memang perlu ini ya, investasi di awal nih, investasi yang lebih gitu ya, sehingga ini menjadi ketakutan tadi. Nah, tadi salah satunya mungkin selain tadi ya kita menerapkan juga eh, pemberian insentif lebih gitu ya kepada perusahaan ataupun dari KLPD pengguna produk ramah lingkungan tadi ya, tapi selain itu juga bisa mungkin memberikan contoh-contoh lebih gitu ya, contoh-contoh lebih penerapan dari produk ramah lingkungan ini ya, dan nanti insentif yang akan diterima itu seperti apa gitu ya, tidak hanya terkait finansial ya terhadap, kalau kita berbicara insentif ya ini kan lebih condong kepada finansial, tapi ternyata tidak hanya itu ya, tidak hanya finansial, tapi mungkin ada penghargaan-penghargaan kepada daerah misalnya atau KL yang telah menerapkan tadi ya menggunakan produk ramah lingkungan maupun teknologi ramah lingkungan. Mungkin itu Mbak Putri ya dari kami ya. Ya, baik. Saya Terima kembalikan kepada Mbak. kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Bahar. Mungkin ini langsung ada yang raise hand, Pak Rodi Febrian. Pak Rodi Febrian. Disilahkan unmute saja Pak langsung.
Ya, tes. Suara saya jelas? Jelas tapi agak berdengung. Masih dengung? Mungkin bisa dicoba dahulu, Pak. Oh ya, selamat siang, Bu, Bapak, Ibu narasumber ya. Perkenalkan saya Rodi, saya dari UKPBJ Kementerian Keuangan. Terima kasih atas materi dan acara yang disiapkan ya, yang diadakan ini. Pribadi saya sedang berusaha mendalami untuk menambah ini ya kompetensi diri ya terkait pengadaan publik berkelanjutan. Mungkin saya izin pertanyaan saya boleh ditujukan ke salah dua karena ada dua ya. Mungkin ke Bu Yuyu dulu ya. Izin Bu Yuyu, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kalau nggak salah tahun 2024 itu LKPP ada piloting pengadaan berkelanjutan. Nah itu kan kalau sasarannya tuh Pemda. Saya kurang ingat Pemdanya mana aja. Tapi kalau boleh ini Bu ceritakan mungkin singkat atau sekilas gimana ya Bu hasil yang 2024 itu success story-nya gitu. Ya mungkin fail story juga nggak apa-apa lah Bu, biar jadi pembelajaran KLPD Bu ya. Apa yang bisa poin positif negatifnya jika sekiranya ada datanya. Terus yang kedua, dengan perubahan Perpres 46 2025 ini kan apakah LKPP ada rencana Bu untuk mengupdate ya atau merubah atau mungkin memperbarui cap kepala LKPP yang nomor 157 tahun 2024 tentang pedoman pengadaan barang jasa yang berkelanjutan, karena ya mungkin perubahannya nggak terlalu tapi mungkin mendasar ya, seperti misalnya kayak pilar yang di dalam cap kepala LKPP itu masih 3 kan, lingkungan, sosial, ekonomi. Sementara yang di Perpres baru ini kan ada tambahan 1 ya, institusional atau governance. Nah mungkin itu 2 untuk ke Bu Yuyu. Kalau ke Pak Baharudin mohon izin, mungkin pertanyaannya singkat Pak. Saya bingung aja sih Pak tentang istilah, karena saya ada keperluan untuk presentasi ke Thailand Pak, kalau diizinkan ya. Mau ceritain tentang sustainable procurement, tapi sebenarnya istilah yang dipakai di pemerintah Indonesia itu green public procurement atau sustainable public procurement Pak ya. Mungkin orang bilang apalah arti sebuah nama, tapi ada pendapat yang salah satu paham yang membedakan antara green procurement sama sustainable procurement Pak. Katanya kalau green itu lebih fokus ke lingkungan, memperhatikan dampak negatif ke lingkungan atau tidak. Sementara kalau sustainable itu lebih adil, dia fokus ke 3, ke 4 malah, lingkungan, sosial, ekonomi, governance. Mungkin itu pertanyaan saya ke Pak Baharudin. Terima kasih KPP. Ya, terima kasih Pak Rodi. Izin mungkin pertama ke Bu Yuyu dahulu. Ibu Yuyu, pertanyaannya ingin diulang atau langsung ingin dijawab? Saya tuh ngobrol tapi ternyata masih di mute. Iya, Sayanya karena share screen ya, jadi ketutup. iya. Oh. Ternyata sayanya ini di mute. Saya langsung aja ya Mbak, menghemat waktu. Boleh Ibu silakan. Jadi itu kan saya kan sudah share screen ya. Tapi jadi ini lagi nih sebentar. Nah ini terkait piloting. Nah udah share ya Mbak ya? Udah terlihat ya? Sudah Bu, lagi loading. Nah Loading. sudah agenda. Sudah Bu. Nah ya saya sih ini waktu itu kan kita terbatas ya. Nah ini aja lah. Jadi kemarin 2024, makasih pertanyaannya ya Mas dari Kemenkeu. Makasih. Kemarin Riau Selatan, Kepulauan Riau, Sulsel, Kalsel, Kaltim, Jatim. Nah, terus juga
yang buat kami apresiasi gitu ya, bahwa mereka, maksudnya mereka tuh Pemda di sini sampai membuat pergubnya gitu ya. Kami mengapresiasi, sangat mengapresiasi hal ini. Nah, jadi ini kayak kegiatannya seperti ini, monitoringnya. Nah, inilah hasilnya ya. Di sini tadi saya lihat udah ada Pak Yudi nih dari Kaltim. Makasih nih. Jadi gambarannya produk-produknya ini mungkin terlihat lah, bisa dilihat. Terus yang terjadi kalau di tahun 2023 ya di Sulawesi Selatan, kan saat itu furniture mebel ya. Nah, jadi sertifikasinya SVLK itu ini terkait tantangan lah ya, hambatan itu kan tantangan. Jadi furniture itu konsentrasinya memang di Jawa, sertifikasi SVLK-nya. Jadi sebaran lah mungkin kalau lihat terlalu repot kan orang Sulsel beli mebel ya. Jadi kami melaksanakan pilotingnya Dinas Pendidikan, furniture gitu untuk bangku anak sekolah. Terlalu repot orang Sulawesi pelaku usahanya dari Jawa karena kan ada biaya logistik di sana. Jadi memang PR-nya adalah kan kita tahu ada supply and demand. Kata orang supplier tergantung demand-nya. Nah, terus kata pemerintah dari sisi demand, lo nggak ada pelaku usahanya kan gitu ya. Jadi kayak puter-puteran nih. Jadi sebenarnya harus ada reward gitu ya, harus ada insentif dan sebagainya Mas. Jadi nanti saya karena BI gitu juga kan dia juga pernah mengundang juga, itu kan akan lebih irit nanti ke depannya ya. Mungkin jadi kalau teman-teman keuangan, apalagi kalau yang kebijakan-kebijakan gitu ya, sebenarnya akan lebih banyak keuntungannya. Nah, jadi tadi kalau ternyata dari kata supply ciptain demand, pada saat di demand supply-nya nggak ada, itu kan juga pernah kejadian di kasus ini kan kita semua adalah orang-orang pengadaan ya, yang kasus di TKDN gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kebijakan SPP-nya mau kemana, GPP itu kalau ke hijau Mas, itu green. Tapi di yang lebih komprehensif sustainable, kami di LKPP terkait pertanyaan kedua ya, ya sebenarnya mau green mau sustainable kan atau, karena dan atau di perpesnya tadi di kebijakan saya dari awal sudah disampaikan. Jadi di paparannya green garing sustainable karena salah satu di dalamnya adalah lingkungan. Nah, tetapi memang kembali lagi tantangan yang tadi menjadi kalau ngandelin LKPP terus karena kan kami dihilir. Makanya kami di sini ada LH agak terputus kemarin karena rotasi, mutasi dan sebagainya. ASESI OECD aja, itu kan ada kuesioner lingkungannya. Itu kami nyari kemana nih PIC. Karena kan kita Indonesia itu karena kami di Direktorat Internasional, standar-standar internasional tuh pasti hijau. Misalkan ada namanya ini ya IPEF ya. IPEF itu di luar Cina ya, Amerika pengen. Nah, itu Pasifik ya, Indonesia Pasifik di luar Cina. Pasti menuntutnya ada klausul-klausul government procurement itu hijau, Mbak. Sebagai pengetahuan aja, karena kami di Direktorat Internasional. Jadi emang intinya ya, kalau kita ke arah hijau atau ke arah sustainable itu lebih meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, sebenarnya jujurnya. Tapi tadi pelaku usaha akan ngandelin pemerintah dibeli nggak? Karena ada biaya di sana. Jadi supply and demand itu yang kami terus bagaimana. Nah, di piloting ini kami mencoba menciptakan demand. Jadi saya sangat apresiasi kembali kepada tadi provinsi tadi yang sudah bantuin kami RO kami di LKPP. Tadi 5 provinsi tahun ini, Mas tadi menjawab ya, tahun ini saya apresiasi kembali ada Kemendikdasmen dan pemerintah Kota Depok sebagai satu-satunya untuk dari kabupaten kota. Dan cukup besar nilainya untuk Depok dan Dikdasmen ini ya. Meskipun belum selesai di akhir tahun kami coba monitoring evaluasinya.
kami terus bagaimana agar kita tuh melaksanakan dan lesson learn itu di-share gitu ya, atau nanti di pentas selanjutnya diundang tuh yang success story-nya ya Mbak Putri, bisa saja gitu ya. Nah, balik lagi terkait tantangan tadi ya diulang, selain ada harga di sini agar apa tadi menciptakan insentif. Kalau kemarin saya jadi diundang ke Menperin, dia ada ngasih penghargaan nanti di acara Agis ya di Agustus tuh, nama acaranya annual green apalah penghargaan gitu Kemenperin. Dia ada kayak TKDN gitu ya, ngasih saya menjadi juri KLPD yang ikutan industri hijau. Tapi itu juga pesertanya dikit ya, nggak tahu kenapa. Pengadaan berkelanjutan dikasih nilai 10%. Nah, tapi yang diajukan oleh UKPBJ pada saat ikutan di Kemenperin itu misalkan rooftop ya, panel surya, terus mengolah limbah. Padahal produk-produk hijau yang sederhana-sederhana juga sudah banyak gitu ya. Nah, jadi terima kasih. Nanti silahkan di paparan internasionalnya mungkin ya Mas ya, agar karena waktu kemarin 2024 itu kami didukung GIZ saat itu. GIZ-nya dengan KLH, apa namanya, technical assistant-nya ya. Nah, terus ada beneficiary-nya ke LKPP untuk piloting. Jadi piloting-nya memang idealnya dari perencanaan, dari mulai perencanaan sampai nanti monitoringnya. Nah, di tahun 2025 ini kami sendiri LKPP gitu ya dengan sangat terbatas, makanya kami pilih Depok yang dekat untuk monitoringnya kami mudah. Tapi alhamdulillah Depok bagus gitu ya, udah sangat tinggi transaksi terkait pengadaan hijaunya. Begitu juga di Kemendikdasmen, kita tahu Kemendikdasmen anggarannya cukup besar. Terkait piloting ini siapa saja bisa, pertanyaan tadi menjawab pertanyaan selanjutnya. Siapa saja bisa melaksanakan piloting ini, di kesempatan ini kalau ada yang tertarik gitu ya, bisa hubungi kami, kita arrange gitu ya, ada kick off meeting, nanti ada penandatanganan deklarasi bersama, itu kan menjadi kinerja UKPBJ ya, selain tadi TKDN, Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Clearing House, oh ada lagi ke arah hijau gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita sudah melaksanakan tapi nggak sadar gitu terkait pengadaan hijau ini. Jadi piloting ini kan lebih kayak resmi ya, nanti di transaksinya tuh dicatat. Jadi oh ternyata Depok sudah melaksanakan segini miliar. Kalau yang tadi yang 5 provinsi tadi, tadi antara lain komitmennya berapa, realisasinya berapa, antara lain kemarin konsolidasi kertas ya dengan D4 juga, oh itu menambah nilai transaksi untuk pengadaan hijau. Mungkin mudah-mudahan menjawab, Mbak. Makasih. Ya, mohon izin Bu Yuyu, ada satu pertanyaan terkait dengan perubahan Perpres 46. Ada rencana nggak LKPP untuk mengubah KEPK pedoman barang jasa yang berkelanjutan, Bu? Betul. Jadi mungkin kan di sini teman-teman UKPBJ udah mengerti ya, ada D11 tuh direkturnya Pak Emin kan gitu ya. Perpres itu kan di Direktorat Kebijakan Umum. Saat ini LKPP terus membuat merevisi perlem ya, perlem. Nah, perlem SPP ini juga banyak dukunglah saya gitu ya terkait PIC pengadaan hijau ini, dukunglah kami, banyak masukan agar udah dijadiin perlem gitu, Bapak Ibu teman-teman. Jadi tadi kami sedang nyusun, ada serap aspirasinya juga sudah kami laksanakan, tetapi masih biasanya kan perlem itu kemarin kan rombongannya karena perpresnya mengamanatkan. Nah, Perpres 46 ini tidak mengamanatkan LKPP untuk membuat perlem gitu. Jadi, tapi kami sedang mencoba kan kalau lagi kerja atau apa ada exit clause-nya dari mana gitu ya. Apakah tiba misalkan dari Perpres pendirian LKPP sebagai satu-satunya lembaga kebijakan bisa bikin perlem ini tiba-tiba muncul SPP gitu. Karena dari yang paling gampang itu kalau bikin peraturan perlem itu ada amanat langsung. Nah, kalau dari KLH misalkan amanatkan gitu ya. Seperti juga Undang-Undang Cipta Kerja terus ada UMK, itu lebih mudah buat kami. 40% kewajiban misalkan
anggaran harus UKM, itu akan lebih mudah dari LKPP nyusun per lemnya. Nah, untuk SPP ini jawabannya iya, kami sedang ke arah sana. KEPK ini kami perbaiki lagi redaksinya, kalau nanti baca masih banyak kalimat-kalimat terjemahan ya, karena menulis itu kami di LKPP juga kadang ngedobel-dobel, nah menulis itu kan perlu waktu. Nah, jadi kami memang rencananya sedang revisi per lem tadi keputusan kepala LKPP terkait pedoman menjadi per lem terkait per lem pedoman SPP. Demikian, Pak. Siap, terima kasih Bu Yuyu. Baik, langsung ke Pak Bahar untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan penggunaan istilah SPP atau GPP nih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih ya Mbak Putri dan juga Pak Rodi ya dari KPPJ Kementerian Keuangan. Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab juga ya oleh Bu Yuyu bahwa dari fokusnya gitu ya, GPP ini memang lebih spesifik ya terkait green public procurement atau terkait lingkungan hidupnya saja ya, environmental sustainability. Tapi kalau kita berbicara SPP ya, sustainable public procurement ini lebih menyeluruh ya, di mana ada lingkungan, sosial, ya, ada ekonomi, ada juga institusional ya. Kalau dari cakupannya fokus utamanya tentunya lebih luas yang SPP. Nah, kenapa di sini kami membawakan hanya green public procurement ya, karena memang ini adalah salah satu tugas kami ya, sebagai kementerian yang ya, terkait dengan lingkungan hidup ya, di mana kami di sini cukup memiliki peran juga ya terkait green public procurement ya, itu teknologi produk barang jasa yang ramah lingkungan maupun teknologi ramah lingkungan ya. Dan kalau kita lihat dari perpresnya ya memang mengamanatkan ada 4 aspek gitu ya. Nah ini terkait tadi ya kenapa kami hanya fokus gitu ya, fokus ke greennya saja. Kemudian kalau kita lihat dari sisi dampaknya juga ya, dampak dari green public procurement ini memang lebih tidak seluas yang sustainable, di mana kalau green ini mengurangi dampak lingkungan dari pengadaan barang jasa, dari proses pengadaan barang jasanya. Ya. Kalau berbicara sustainable, maka dampaknya lebih luas lagi, ya, di mana dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan, ya, pembangunan berkelanjutan. Nah ini memang kalau dari sisi tujuannya, kemudian juga dari regulasinya pun ya. GPP ini merupakan bagian dari SPP ya. Jadi kalau secara globalnya ya, secara aturan di Perpres itu adalah SPP, Sustainable Public Procurement, tapi kalau yang berbicara green hanya sebagian kecilnya saja dari Sustainable Public Procurement. Mungkin begitu Pak Rodi gitu ya, yang bisa kami tanggapi ya. Kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang GPP ya itu adalah bagian dari SPP, dan di mana GPP ini hanya lebih fokus kepada tadi aspek lingkungannya, sementara kalau SPP mencakup 4 aspek ya tadi. SK 1446 2025 itu aspek lingkungan ya, sosial, ekonomi, dan juga institusional. Demikian Mbak Putri. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Baharudin untuk pencerahannya. Kepada Mas Rodi Febrian, apakah ada yang ingin ditanggapi kembali? Cukup, terima kasih. Baik, siap, semoga tercerahkan ya Mas Rodi. Mungkin sudah menjelang jam 3 Bapak Ibu semua. Apakah ada yang ingin tanyakan kembali kepada narasumber Ibu Yuyu atau Pak Bahar? Kalau mungkin memang sudah tidak ada, mungkin dicukupkan dahulu sampai di sini. Sebelum ditutup, mohon izin kepada Ibu Yuyu dan Pak Bahar untuk closing statement-nya. Silakan mungkin kepada Ibu Yuyu terlebih dahulu. Silakan Ibu. Makasih Mbak Putri, Bapak Ibu, teman-teman peserta pentas pengadaan. Terima kasih atas undangannya, perhatiannya gitu ya. Di closing statement ini saya sebagai koordinator ya kan, kalau sekarang kan namanya koordinator kegiatan gitu ya.
koordinator SPP mohon restunya, mohon dukungannya gitu ya agar pengadaan berkelanjutan, pengadaan hijau, pengadaan berkelanjutan di Indonesia lebih terasa lagi gaungnya, dampaknya gitu ya. Karena hal tersebut memang lebih dari sisi sekarang kita mungkin mengenal ada Trump tarif gitu ya, dari sisi internasional pun kalau kita ke arah pelaku usahanya hijau itu akan lebih berdaya saing gitu ya dari sisi internasional pun gitu. Jadi mungkin selalu dibentur-benturkan dengan kan tapi TKDN kan gitu ya. Nah, jadi closing statement saya alangkah lebih baik gitu. Itu semua adalah tujuan pengadaan juga gitu ya. Semuanya adalah tujuan pengadaan. Jadi ayo gitu, alangkah lebih baik ya TKDN dalam arti produk dalam negeri, tambah juga pelaku usahanya hijau gitu ya. Jadi itu kan lebih berdaya saing di tengah sekarang era gempuran tadi gitu ya. Contohnya tarif tadi yang menuntut dibuka gitu ya. Nah, jadi pelaku usaha agar bisa seperti tadi berdaya saing, tentu saja itu juga ada dukungan dari kita sebagai sisi demand-nya gitu. Karena tadi hukum ekonomi supply and demand. Jadi mohon dukungannya dari Bapak Ibu, teman-teman, khususnya ini kan semua adalah dari sisi demand ya Mbak Putri ya, bukan dari sisi pelaku usaha. Karena kadang kami juga Direktorat Iklim Usaha banyak juga stakeholder kami dari sisi pelaku usaha. Demikian mungkin Mbak Putri, makasih. Terima kasih Bu Yuyu. Selanjutnya kepada Pak Bahar, silakan. Baik, terima kasih ya Mbak Putri atas kesempatannya. Ya, mungkin kembali ke tadi ya yang sempat kita sampaikan juga bahwa GPP ini tentunya ada peluang dan juga tantangan ya, di mana perlu kerjasama gitu ya. Kami mohon juga kerjasama dari berbagai pihak ya, khususnya KLPD nanti yang sebagai KLPD maupun institusi lainnya maupun desa ya, pemerintah desa yang sebagai pengguna dari produk ramah lingkungan, barang jasa maupun teknologi ramah lingkungan ini dapat saling bersinergi, dan juga khususnya kepada LKPP ya yang telah menjadi koordinator gitu ya dari pelaksanaan SPP ini, sehingga kami juga berterima kasih atas undangannya ya, telah melibatkan kami di sini sebagai salah satu stakeholder ya dari KPP, khususnya terkait Green Public Procurement, dan juga mungkin kepada KLPD ya maupun institusi lainnya maupun perangkat daerah atau angkat desa gitu ya, pemerintah desa di sini tentunya perlu keberanian ya terkait investasi awal, dan juga diharapkan juga nanti adanya penguatan kembali kapasitas gitu ya, kompetensi dari pelaku PBJ agar di dalam setiap tahap ini dapat mengutamakan ya produk ramah lingkungan. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada suara-suara ya. Dan berikutnya terkait himbauan kami juga tadi bahwa di sini juga harapannya ya dari pemerintah selaku regulator di sini juga dapat memberikan contoh gitu ya, khususnya tadi ada beberapa pilot project yang terima kasih ya telah berkenan yang menjadi pilot project dari pengadaan berkelanjutan ya, GPP pengadaan berkelanjutan, dan juga pada tahun ini juga ada dua gitu ya, dua KLPD yang menjadi pilot project juga, dan harapannya kita nanti mendengarkan gitu ya success story ya, mudah-mudahan nanti ada sesi khusus ya success story dari baik yang piloting project 2024 maupun 2025. Kami ingin juga mendengar seperti apa nanti success story-nya ya. Dan di kami sebenarnya untuk KLPD ya tadi untuk KLPD kami harapkan tadi dapat kerjasama berperan dalam pengadaan jasa pemerintahnya, tapi di sisi lain juga kami sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup ya,
Di sini kami sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ada program proper gitu ya. Jadi ini adalah merupakan daya tarik lebih gitu ya ketika suatu perusahaan ya, pelaku usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan ya, di mana kami juga memberikan peringkat-peringkat ya, peringkat terhadap penggunaan produk-produk ramah lingkungan, kemudian juga terhadap dampak lingkungan yang diakibatkannya minimal terhadap kerusakan lingkungan. Ini tentunya kami sudah memberikan apresiasi juga dalam program proper namanya ya, program proper di Kementerian RH. Mudah-mudahan nanti program proper ini juga bisa merupakan jadi salah satu pendekatan gitu ya, pendekatan nanti seperti tadi kami ke depan nanti mudah-mudahan bisa memberikan juga apresiasi ya terhadap kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah ya yang telah menerapkan produk barang jasa yang ramah lingkungan maupun teknologi ramah lingkungan. Demikian Mbak Putri ya, saya kembalikan. Ya, Siap. terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Bahar. Baik, telah sampai kita di ujung acara pentas pengadaan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu peserta semua dan juga kepada Ibu Yuyu dan Pak Bahar selaku narasumber yang telah berkenan untuk sharing dan membuka wawasan kita pada pentas kali ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat gitu ya bagi kita semua. Semoga kita semua sehat selalu, diberikan kesejahteraan serta kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf sekali lagi untuk kesalahan dan kekurangan kami pada pelaksanaan pentas pengadaan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pentas selanjutnya. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya. kasih Mbak Terima Putri, kasih. Bu Yuyu. Bye. Iya, iya.